Kalian pernah dengar tentang pencemaran udara? Jadi, pencemaran udara merupakan suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa kimia maupun biologi dalam jumlah banyak yang berdampak bagi kesehatan makhluk hidup. Secara umum, pencemaran udara dibagi menjadi dua, pencemaran primer dan pencemaran sekunder. Pencemaran udara primer disebabkan oleh polutan secara langsung. Misalnya, meningkatnya kadar karbon dioksida dari aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh manusia. Pencemaran sekunder terjadi akibat adanya reaksi kimia dari partikel-partikel polutan di atmosfer, misalnya pembentukan ozon. Kalian tahu tidak apa penyebab pencemaran udara? Jadi, pencemaran udara ini dapat disebabkan oleh aktivitas alam maupun aktivitas manusia. Aktivitas alam dapat berupa letusan gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik yang dapat mencemari udara sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia, terutama pernafasan. Selain itu, terdapat pula kebakaran hutan yang menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah yang sangat banyak yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, bahkan dapat merusak tumbuhan. Sedangkan penyebab aktivitas manusia itu ada banyak, misalnya asap dari pabrik, asap kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah oleh manusia. Kemudian, apa sih dampak dari pencemaran udara itu? Udara itu kan berperan sangat vital bagi kehidupan, maka kita harus tahu dong dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, kualitas udara menurun yang menimbulkan berbagai penyakit terutama pada pernafasan. Kedua, timbulnya efek rumah kaca, yaitu peningkatan suhu bumi karena konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi di atmosfer. Ketiga, penggunaan produk pendingin ruangan yang mengandung CFC seperti freezer dan AC dapat merusak lapisan ozon. Menurut Air Quality Life Index, kondisi kualitas udara di Indonesia tercatat terus memburuk sejak 2 dekade terakhir dan saat ini berada di peringkat ke-20 negara dengan kualitas udara terburuk di dunia. WHO menetapkan rata-rata kondisi polutan udara per tahun atau PM2,4 tidak boleh melebihi 10 mikron per meter kubik. Namun di daerah saya mencapai 8 kali di atas nilai panduan tersebut. Nah, terus apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara? Berikut ini merupakan langkah yang dapat kita lakukan. Pertama, berjalan kaki. Jika kita bepergian dalam jarak dekat, kita dapat berjalan kaki. Misalnya kita ke rumah tetangga. Berjalan kaki ini dapat mengurangi jejak karbon yang dihasilkan jika kita menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kita juga akan menjadi lebih sehat. Kedua, naik sepeda. Sama halnya dengan berjalan kaki, bersepeda juga dapat mengurangi jejak karbon yang mengakibatkan pencemaran udara. Selain itu, kita juga dapat sekalian berolahraga, jadi sehat untuk alam dan diri sendiri. 3. Naik kendaraan umum. Jika bepergian jarak jauh, kita dapat menggunakan kendaraan umum. Ketika kita menggunakan kendaraan umum, artinya kita juga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Seperti yang kita ketahui, jika banyak yang menggunakan kendaraan pribadi, maka akan terjadi kemacetan. Saat macet ini, biasanya orang tidak mematikan kendaraan sehingga menghasilkan banyak karbon yang menyebabkan udara tercemar. Terakhir, menanam pohon. Pohon dapat mengolah gas karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis, sehingga akan dihasilkan udara yang baik. Jadi, jangan lupa menanam pohon atau tanaman lain di sekitar rumah ya kawan. Yuk kita mulai dari diri sendiri untuk kurangi pencemaran udara demi bumi dan kehidupan yang lebih baik. Thank you for watching. Jangan lupa like dan komen.